Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat karunia dan berkahnya kita semua dapat berjumpa pada katekese digital pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan membahas katekese tentang Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30 tentang pengorbanan bagi dunia dengan subtema kedamaian di era modern. Semoga dengan katekese pada hari ini dapat memberikan manfaat pada saudara-saudari sekalian dan membuka wawasan. Di dunia sekarang ini muncul banyak sekali konflik. Salah satunya yaitu perang yang masih terjadi di banyak tempat. Salah satu contoh perang yaitu perang Rusia dan Ukraina. Konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina dimulai pada Februari 2022 setelah Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Akan tetapi sebenarnya akar ketegangan kedua negara ini telah terjadi sejak tahun 2014 saat Rusia mencaplok Crimea dan konflik bersenjata di Donbas pecah. Hingga kini, perang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir karena Moskow dan Kiev masih berselisih soal wilayah pendudukan, keamanan, dan dukungan Barat untuk Ukraina. Lalu ada pun juga perang di Gaza yang masih terus terjadi hingga saat ini. Perang ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok militan Palestina Hamas memimpin serangan mendadak terhadap Israel yang mengakibatkan 1.195 warga Israel tewas. Dan Israel pun merespon dengan deklarasi perang dan serangan balasan besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari 72.000 warga Palestina di Gaza tewas. Di sini saya akan membacakan bacaan Injil tentang Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30 tadi, Yesus mengalami penderitaan yang sangat amat berat di bawah kayu salib sebelum wafatnya. Dalam deritanya itu, Ia berkata, "Aku haus," katanya. Kata itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia yang dapat mengalami penderitaan saat disalibkan. Namun perkataan itu juga tidak hanya berbicara tentang rasa haus secara jasmani. Dalam Injil Yohanes, ungkapan ini juga mengandung makna rohani, yaitu kerinduan Yesus agar manusia menerima kasih dan keselamatan yang Ia berikan. Dengan mengatakan aku haus, Yesus menggenapi nubuat kitab suci dan menunjukkan bahwa seluruh rencana keselamatan Allah sedang terlaksanakan. Bagi umat beriman, perkataan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus memahami penderitaan manusia dan
hadir dalam setiap kesulitan hidup kita ini. Kita juga diajak untuk menanggapi kehalusan Yesus akan kasih, keadilan, pertobatan dalam hidup yang lebih beriman dan peduli terhadap sesama. Adapun juga Yesus berkata, "Sudah selesai." Bukan berarti Yesus menyerah atau kalah terhadap penderitaan yang dialaminya. Sebaliknya, perkataan ini menegaskan bahwa tugas yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya telah Ia selesaikan dengan sempurna melalui kehidupan, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Yesus telah membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Perkataan ini juga menunjukkan ketaatan Yesus yang total terhadap kehendak Bapa serta kasih-Nya yang tidak kenal batas. Bagi umat Kristiani, sudah selesai menjadi pengingat kita bahwa keselamatan adalah anugerah yang telah diperjuangkan oleh Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dengan setia pada panggilan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita hingga tuntas, sebagaimana Yesus menyelesaikan misinya. Sebagai calon guru agama Katolik, di tengah dunia yang penuh konflik ini, dapat disadari bahwa guru agama dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai Injil seperti kasih, pengorbanan, pengampunan, toleransi, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, calon agama Katolik diharapkan tidak hanya bertugas mengajarkan teori saja, tetapi juga membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang menolak kekerasan dan mampu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat, serta juga sebagai calon katekis yang dapat berkarya di situasi manapun. Kondisi saat ini mengingatkan bahwa gereja memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai pembawa harapan. Banyak orang hidup dalam situasi cemas akibat berita perang, ketidakpastian ekonomi, dan konflik sosial yang terus bermunculan. Dari sinilah katekis dipanggil untuk mendampingi umat yang mengalami ketakutan, kebingungan, ataupun kehilangan harapan. Lalu juga untuk peserta didik Katolik dapat meneladani sikap Yesus ini dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara setia, meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan. Yesus tidak meninggalkan misi yang diberikan Bapanya, tetapi menyelesaikan misi tersebut sampai akhir. Sikap ini dapat diwujudkan oleh peserta didik melalui kesungguhan dalam belajar, kejujuran saat mengerjakan tugas ataupun ujian yang tengah berlangsung, serta kesediaan membantu teman yang membutuhkan yang dalam masa kesulitannya. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar untuk tetap berbuat baik meskipun kita ini sedang mengalami kekecewaan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, semangat pengorbanan, ketekunan, dan kasih yang ditunjukkan Yesus dapat menjadi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Lalu untuk orang muda Katolik atau OMK di tengah situasi dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan ini, Yohanes bab
19 ayat 28 sampai 30 mengajarkan bahwa kasih dan pengorbanan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kebencian dan kekerasan manapun. Di tengah dunia yang masih diwarnai konflik, peperangan, dan perpecahan ini, orang muda Katolik atau OMK dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, semangat pengorbanan Yesus dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Lalu juga menolak perundungan, membantu mereka yang menderita, serta menggunakan media sosial secara bijaksana untuk menyebarkan pesan perdamaian. Bisa melalui Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Lalu juga OMK juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial. Doa bersama untuk perdamaian dunia dan aksi solidaritas bagi korban konflik. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai masalah dunia, konflik dan semacamnya, tetapi juga menjadi pelaku perubahan dunia yang hadir melalui kasih Yesus dalam kehidupan nyata kita semua. Lalu adapun pada bacaan Yohanes tadi mengandung pesan bahwa Allah tetap berkarya dan menghadirkan keselamatan, bahwa di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun, dunia dapat menghadapi berbagai tantangan seperti konflik, ketidakadilan, kemiskinan, krisis lingkungan, perpecahan moral, dan bahkan menurunnya kepedulian terhadap sesama. Melalui teladan Yesus di kayu salib, gereja dan umat beriman diajak untuk tidak kehilangan harapan ketika menghadapi berbagai persoalan tersebut. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk menjadi saksi kasih, kebenaran, dan perdamaian. Umat beriman dapat mewujudkan panggilan-panggilan ini dengan membangun persaudaraan, memperjuangkan keadilan, menjaga ciptaan Tuhan, serta melayani mereka yang lemah dan menderita. Pesan salib mengingatkan bahwa kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan ataupun kekerasan, melainkan melalui kasih, pengorbanan, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, bacaan Injil ini tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi mereka, bagi gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sekarang ini. Saudara-saudari terkasih, pada akhir katekese ini, kita telah merenungkan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, saat-saat terakhir Yesus di kayu salib. Melalui perkataannya tentang aku haus dan sudah selesai, kita melihat kasih Allah yang begitu besarnya bagi umat manusia. Yesus telah tetap setia menjalankan misi yang dipercayakan Bapa hingga tuntas, bahwa dengan pengorbanan nyawanya demi keselamatan kita. Semoga katekese ini tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Sebagai peserta didik, sebagai orang muda Katolik, dan sebagai umat beriman, kita diajak untuk meneladani Yesus dengan menjalankan tanggung jawab dengan setia, mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, serta menjadi pembawa damai di tengah dunia yang
masih dipenuhi berbagai konflik dan tantangan. Semoga kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita membawa semangat salib Kristus ke dalam keluarga, sekolah, lingkungan, dan komunitas kita. Semoga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita, semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan yang hidup dan bekerja di tengah dunia ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karya keselamatannya senantiasa membimbing, menguatkan, dan memberkati setiap langkah hidup kita ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.